Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka merespon keluhan masyarakat Indonesia tentang dunia pendidikan. Gibran meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Tak hanya itu, untuk menyiapkan generasi emas 2045, Gibran pun meminta pendidikan dilangsungkan dengan basis digital. Memang sistem zonasi yang berlaku selama ini selalu membuat kekisruhan dalam pelaksanaannya. Bahkan beberapa oknum memanfaatkan sistem ini untuk meraup keuntungan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pun angkat bicara soal keinginan Wakil Presiden ini. Pihaknya hingga saat ini masih mengkaji secara mendalam kebijakan tentang PPDB. Rencananya kajian dari tim akan diumumkan paling lambat Mei 2025. Sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Akankah langkah penghapusan zonasi ini bisa efektif? Tim TV One mengabarkan. Sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Ya, berbicara mengenai PPDB sistem zonasi ini masih saja menjadi polemik dan juga teranyar, di mana kita mendengarkan pernyataan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta dihapuskan sistem zonasi di dalam PPDB yang diberlakukan saat ini. Dan langsung direspon juga oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar juga Menengah yang mengatakan akan ada evaluasi secara khusus, menghadirkan para guru, para akademisi, para peneliti dan lain sebagainya untuk merumuskan apakah memang sistem zonasi ini harus dihapuskan atau mungkin akan diperbaiki begitu ya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Selamat pagi. Mbak Syira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah ada Bang Lalu Handriani Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi, Bang Lalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Rati, Mbak Sera. Baik, Bang Lalu, izin saya mau ke Bang Satriwan dulu. Kalau berbicara mengenai evaluasi terkait sistem zonasi di PPDB kita, ini apa sih poin-poin paling penting yang kalau berbicara mengenai sistem zonasi pasti ada plus minusnya. Betul. Ada kelebihan, ada kekurangan begitu ya. Kalau minta dihapuskan mungkin yang terbayangkan oleh masyarakat adalah banyak kan kekurangannya begitu ya. Pak Wapres yang meminta begitu kan. Tapi apa sih poin pentingnya baik kelebihan maupun kekurangan dari sistem zonasi ini? Ya, makasih Mbak Rati. Yang pertama berbicara kelebihan tentu kita balik ke filosofi ya. Filosofi negara kita adalah dasar negara Pancasila, sila keadilan sosial. Nah, dengan adanya sistem PPDB zonasi sejak tahun 2017 gitu ya, ini lebih membuka ruang kesempatan bagi seluruh anak Indonesia untuk bersekolah di sekolah negeri. Mendapatkan akses pendidikan mendapatkan akses. Karena apa? Di dalam konstitusi kita pasal 31 turunannya Undang-Undang Sisdiknas ya, nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah juga wajib membiayainya. Nah, positifnya adalah itu yang pertama, karena lebih terbuka aksesnya. Yang kedua, anak-anak yang tidak mampu dengan adanya jalur afirmasi itu juga mendapatkan prioritas. Jadi harus kita ketahui bahwa jalur sistem PPDB ini ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah jalur zonasi, dilihat dari dekat antara rumah dengan sekolah. Yang kedua adalah jalur afirmasi yang mengedepankan, memprioritaskan anak-anak berasal dari keluarga tidak mampu. Ketiga adalah perpindahan orang tua gitu ya, mutasi kerjanya dan seterusnya. Yang terakhir jalur prestasi. Artinya ini sebenarnya dari segi paradigmatik, dari segi konseptual gitu ya, itu sangat berkeadilan segi konsep loh ya, dibandingkan waktu zaman dulu sebelum ada zonasi, karena untuk masuk ke sekolah negeri berbasis ujian nasional. Nah, sisi lemahnya ujian nasional adalah kita tahu ya, ujian nasional itu hanya mengambil atau mengukur anak secara parsial dari aspek kompetensi. Itu pun tidak kompetensi secara keseluruhan, hanya aspek 3-4 mata pelajaran. Yang bisa masuk ke sekolah negeri misalnya tertentu gitu ya adalah anak-anak yang punya privilege dari keluarga kaya, keluarga mampu gitu. Yang miskin tidak bisa masuk ke sekolah negeri, apalagi ke SMA-nya Mbak Rati gitu ya di Jakarta gitu, SMA 8 itu. Nah, sekarang
segregasi sosial atau apa namanya pemilahan-pemilahan seperti itu relatif sudah makin cair. Di sekolah itu ada anak jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada zonasi, dan perpindahan orang tua. Nah, kalau dulu kan tidak gitu. Itu positif. Nah, memang ada negatif dari aspek implementasi. Apa? Yang pertama adalah sayangnya sebaran sekolah negeri kita itu tidak merata. Ya kan, di seluruh Indonesia gitu. Ada persoalan yang seperti di DKI Surabaya. Apa itu? Kesedikitnya jumlah sekolah negeri gitu ya, yang membuat daya tampungnya terbatas. Nah, sehingga apa? Anak-anak yang pengen masuk ke sekolah negeri tertutup kesempatannya. Nah, ini kan kelemahan implementasi sebenarnya gitu ya. Mestinya daerah itu membuat inovasi-inovasi. Nah, Jakarta sudah beberapa tahun terakhir ada inovasinya. Apa tuh? Apa itu? Memberlakukan PPDB bersama, penerimaan peserta didik baru bersama dengan sekolah swasta yang sekarang disebut sekolah swasta gratis. Ya kan? Nah, apa itu? Jadi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri oleh Pemprov itu kemudian diredistribusi ke sekolah swasta yang kemudian digratiskan oleh Pemprov. Tentu dengan footnote ya, dengan catatan bahwa harapannya sekolah yang swasta yang dilibatkan juga yang berkualitas. Tidak asal sekolah swasta yang saya sering bilang layamutu walayah ya, tidak bermutu karena tidak punya biaya gitu. Nah, tapi yang berkualitas supaya layanannya sama dengan yang negeri gitu. Yang kedua, sebaran di daerah seperti misalnya di kabupaten di Jawa Tengah, di Jawa Timur, jarak antara rumah siswa dengan sekolah itu jauh. Aksesnya susah, transportasinya sulit, ya kan? Jalanannya itu juga relatif infrastruktur nggak ada lah gitu. Nah, sehingga sekolah-sekolah negeri itu kekosongan murid, termasuk di Solo sendiri tempatnya Pak Wapres dulu gitu ya. Ada beberapa SD negeri di Solo itu kekurangan murid justru gitu. Nah, mestinya kan Pemda itu memberikan atau membuat inovasi-inovasi yang tadi saya katakan seperti Jakarta. Misalnya regrouping. Jadi sekolah yang mereka kekurangan murid bahkan tidak punya murid ya, itu kan bisa di regrouping. Atau misalnya gitu ya, dipindahkan letak sekolah tersebut yang dekat dengan pemukiman. Atau kembali ke yang tadi ada sekolah swasta yang gratis gitu. Jadi kami lihat kalau Pak Wapres mengatakan langsung hapus saja, ini rasanya sangat tergesa-gesa. Kurang tepat gitu ya. Karena ini sangat Pancasilais sebenarnya sesuai dengan keadilan sosial karena tadi. Karena menyeluruh semuanya ya? Betul, tidak hanya memprioritaskan hanya aspek UN atau hanya aspek nilai saja. Apalagi UN-nya sekarang sudah tidak ada gitu kan ya. Baik, kita ke Bang Lalu Hadrian. Kalau tadi ada plus minus yang sudah disampaikan, artinya kalau misal dari evaluasi yang ada, sebenarnya sistem zonasi ini apa yang bisa dievaluasi? Dan kalau misalnya tidak ada langkah apa yang supaya tadi disampaikan Bang Satriwan yang menyeluruh begitu untuk semua aspek bisa mendapatkan pendidikan? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Satriawan itu betul juga. Bahwa pertama, dalam PPDB itu kan tidak hanya jalur zonasi. Ada juga pertama tadi disampaikan afirmasi, kemudian prestasi, kemudian kepindahan orang tua dan zonasi. Nah, bagi kami di Komisi 10 ya tentu berharap pemerintah hari ini betul-betul mengkaji, mengevaluasi dalam tahap implementasi dari kebijakan zonasi ini. Artinya yang kami inginkan adalah jangan sampai pemerintah hari ini tergesa-gesa hanya melihat beberapa pendapat, beberapa masukan dari masyarakat kita. Ingat bahwa negeri kita ini sangat besar. Dan pelaksanaan zonasi di beberapa tempat yang kami ketahui itu juga dilaksanakan dengan baik. Nah, contoh tadi di Jakarta misalnya, dalam rangka berinovasi, Pemda DKI Jakarta yang melaksanakan PPDB bersama dengan swasta. Di Jawa Timur yang sudah melaksanakan juga Kota Malang. Nah, di Malang juga dilaksanakan PPDB bersama. Nah, ini kan salah satu contoh inovasi-inovasi yang dilakukan ketika di daerah tersebut zonasi ini dianggap bermasalah. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kami mendorong agar terus melakukan kajian, melakukan analisa, kemudian meminta pendapat seluruh stakeholder pendidikan. Jangan sampai nanti tiba-tiba merubah jalur zonasi ini dengan pola atau sistem tertentu atau jalur lain yang justru nanti memperburuk
keadaan masyarakat kita di bawah. Ya, kita mengetahui bahwa setiap tahun memang menjadi PR kita, terutama di jalur zonasi ini. Nah, tentu kita harus inovasi. Misalnya dalam persentase 4 jalur tadi itu, yang tadinya zonasi 40%, ya mungkin di jalur prestasinya ditambah, atau di jalur afirmasinya juga ditambah. Yang kita inginkan adalah pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah, pemerataan sarana dan prasarana di seluruh wilayah, di seluruh daerah. Nah, bisa saja nanti salah satu solusinya misalnya di dalam satu kecamatan misalnya hanya ada sekolah, hanya ada satu sekolah, atau bahkan tidak ada sekolah di situ. Bisa saja pemerintah daerah berinovasi menggabungkan 2 kecamatan atau 3 kecamatan di dalam satu zonasi. Nah, alternatif itu kan masih bisa kita diskusikan, masih kita bicarakan. Jangan ujuk-ujuk pemerintah langsung mengatakan menghapus jalur zonasi. Ya, karena jalur zonasi ini juga tidak serta-merta datang tiba-tiba. Ini melalui pemikiran yang, melalui analisa yang tidak mudah, melalui kajian yang tidak sebentar, sehingga menghasilkan kebijakan tersebut gitu. Begitu, Mbak. Baik, Bang Lalu. Bang Lalu, tapi sejauh ini apa evaluasi dari DPR sebelum ada pemerintahan baru, ya, dalam arti menterinya baru, kemudian Pak Wapres juga baru begitu ya. Evaluasinya seperti apa? Karena kan melihat penyataan ada satu sekolah yang satu anak ternyata tidak bisa masuk ke dalam sekolah tersebut, padahal jarak dari rumahnya 700 meter begitu. Ada juga di sekolah lain yang 30 sekian anak yang didiskualifikasi karena pemalsuan kakak dan lain sebagainya begitu. Apa evaluasinya dan solusinya apa sejauh ini dari DPR? Sudahkah ada rembukan itu dengan kementerian terkait? Karena kan zonasi ini tidak baru tahun ini diselenggarakan, tapi tahun sebelumnya juga sudah ada. Ya, memang hari-hari ini kami sedang terus berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama terkait dengan pengawasan. Nah, pengawasan terhadap jalur zonasi ini memang kita perlu sangat perlu terus kita intens lebih masif lagi. Artinya bahwa jangan sampai nanti terjadi lagi pemalsuan dokumen, kemudian kecurangan-kecurangan yang terjadi. Ini merupakan kelemahan dari pelaksanaan atau implementasi. Nah, oleh sebab itu saya sepakat tadi dengan Pak Mas Satriawan bahwa implementasi ini harus betul-betul kelemahan-kelemahannya kita perbaiki. Nah, ketika nanti dalam satu zona misalnya ada komplain dari masyarakat kita yang memang benar bahwa di belakang sekolah rumahnya, tetapi dia tidak diterima di sekolah tersebut, itu banyak terjadi. Nah, ini memang harus betul-betul kita lihat, kita evaluasi apa penyebabnya. Bisa saja misalnya dalam pelaksanaannya ternyata mereka baru pindah 3 bulan atau 4 bulan di wilayah tersebut, tetapi mengaku sudah lama tinggal di situ. Ya, tentu data-data kependudukan kita juga harus betul-betul kita cermati dalam pelaksanaan zonasi ini. Jangan sampai ini menjadi sandungan-sandungan di dalam pelaksanaan zonasi tersebut gitu. Pada prinsipnya kami di Komisi 10 di DPR RI sedang melaksanakan evaluasi dan kajian. Hari-hari ini kami juga turun ke daerah untuk melihat betul efektivitas dari pelaksanaan zonasi tersebut. Tapi sekali lagi kami menyampaikan bahwa pemerintah jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan, dalam pengevaluasian sistem zonasi ini, jangan terburu-buru. Nah, di beberapa kesempatan beliau menyampaikan seperti itu. Baik. Kalau dari Komisi 10 DPR RI bilang sepakat ya, jangan terburu-buru karena memang walaupun masih ada evaluasi terhadap sistem zonasi ini, tetapi juga sistem zonasi ini juga merupakan bentuk biar ada pemerataan pendidikan. Nah, tapi kalau misalnya dari Mas Satriwan yang melihat ini sebenarnya solusinya seperti apa jikalau benar-benar dihapus sistem zonasinya. Tapi nanti dijawabnya nanti, kami segera kembali dan mengulasnya untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog. Kalau misalnya dari Bang Satriwan sendiri melihat begini, kan sistem zonasi kita tidak bisa pungkiri juga ya, kalau masih banyak banget yang harus dievaluasi, masih banyak juga masalah dan polemik. Tapi bagaimana kalau memang sistem zonasi ini dihilangkan? Apakah masalahnya itu hilang atau justru menimbulkan masalah baru?
Ya, betul Mbak Syera. Kekhawatiran kita ini tentu berdasar ya. Yang pertama yang berbicara kan bukan level dirjen atau menteri, tapi ini wakil presiden gitu ya. Jadi mungkin bisa saja sabdo panditorat itu nanti sami anawatona gitu. Nah, betul-betul dihapus. Nah, memang saat ini di Kemdikdasmen sedang berjalan FGD, ada 8 kelompok FGD, diantaranya adalah kelompok PPDB zonasi gitu. Cuman sayangnya di situ yang terlibat mendiskusikan masalah besar se-Indonesia ini hanya beberapa orang ya narasumbernya gitu ya. Jadi tidak memberikan warna ya, nggak menyeluruh gitu dan nggak representatif gitu ya. Ya walaupun ada teman kita juga pengamat pendidikan misalnya gitu, tapi sangat parsial saya rasa gitu. Nah, mestinya melibatkan diskusinya ini mestinya melibatkan semua unsur stakeholder, termasuk perwakilan orang tua murid juga, perwakilan guru juga gitu ya. Kemudian analis yang punya data-data dan seterusnya. Nah, yang kedua, selain ada FGD PPDB zonasi di Kemdikdasmen sekarang juga simultan yaitu FGD ujian nasional atau asesmen nasional gitu. Nah, ini kan ada gejala-gejala yang kami khawatirkan UN akan dihidupkan kembali yang nanti berkorelasi lah dengan PPDB. Jadi zonasi hilang, UN ada lagi. Zonasi hilang yang kami khawatirkan ya. Nah, tapi sinyalemen ke sana ada. Zonasi hilang, ya kan? Berarti jalur penerimaan peserta didik baru adalah melalui jalur ujian nasional. Nah, kalau jalur ujian nasional, balik tadi saya katakan, kita setback ke belakang gitu ya, 10 tahun yang lalu gitu. Mahkamah Agung kan sudah memutuskan bahwa ujian nasional itu ya tidak berkeadilan dalam implementasinya gitu kan, karena standar nasional pendidikan kita belum terpenuhi gitu. Nah, balik ke yang tadi, yang penting juga adalah kami khawatir gitu ya, ketika UN nanti muncul lagi ya kan, dijadikan kebijakan pemerintah lagi nanti gitu, angka putus sekolah bisa saja makin tinggi. Nah, kenapa gitu ya? Karena yang bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri apalagi dianggap yang bagus tentu anak-anak yang memiliki privilege, yang berasal dari keluarga ekonomi yang berada. Karena bisa les, bisa bimbel, sedangkan yang miskin makin tertinggal. Kami khawatirnya angka putus sekolah makin tinggi nanti. Nah, selama 7 tahun kita PPDB zonasi, justru angka putus sekolah dan anak tidak sekolah ATS itu relatif menurun justru. Saya mengutip data ya dari peta jalan pendidikan Indonesia yang dibuat Bappenas dan data BPS termasuk Kemdikbud, itu selama 2018 gitu, sebelum kita zonasi 2016-15 itu di atas angkanya, 4 juta, hampir 5 juta dan seterusnya. Nah, di 2023 ini 4,2 juta. Jadi ada tren penurunan anak yang tidak sekolah. Gitu. Kenapa anak tidak sekolah? Di antaranya karena nggak ada akses ke sekolah, berbiaya mahal sekolah swasta. Harusnya kan anak-anak itu mau masuk ke sekolah negeri dipenuhi haknya oleh negara, karena hak anak kan. Masa mau masuk ke sekolah negeri diseleksi, padahal itu kewajiban negara. Ya, kan? Pemerataan pendidikan. Betul, pemerataan pendidikan dan ada di konstitusi kita. Sayangnya kan diseleksi. Nah, gitu. Poinnya sudah kita tangkap. Coba kita langsung ke Bang Lalu. Bang Lalu, walaupun saat ini kalau dari kata Mas Satriawan memang sudah ada lagi diselenggarakan FGD terkait beberapa poin yang mungkin selama ini menjadi polemik, UN, zonasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi DPR sendiri menilai seperti apa? Tadi ada kekhawatiran dari perwakilan guru nantinya kalau zonasi benar-benar dihapuskan, UN ditimbulkan lagi, nantinya pemerataan pendidikan ini justru semakin ada disparitas. Padahal angkanya selama 7 tahun terakhir ini sudah mulai turun begitu, anak-anak yang putus sekolah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam hal kebijakan zonasi ini memang butuh kajian, butuh analisa. Tadi disampaikan bahwa ternyata dengan kebijakan zonasi ini justru menurunkan angka putus sekolah, kan begitu. Nah, sehingga dan tujuan dari zonasi ini juga kan untuk pemerataan pendidikan, pemerataan mutu, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kekhawatiran kami nanti kalau seandainya zonasi ini dihapuskan, benar-benar murni dihapuskan, tidak ada lagi jalur zonasi, ya cita-cita kita tadi bahwa pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini atau di seluruh daerah itu tidak akan merata. Kemudian peningkatan kualitas dan mutu pendidikan baik anak didik maupun guru kita itu tidak akan sesuai dengan cita-cita kita, artinya pemerataan itu akan semakin jauh
kalau memang betul-betul jalur zonasi ini dihapus. Nah, bagi kami sudah tepat langkah yang dilakukan oleh Kemendikbud hari ini, melakukan kajian, melakukan analisa, mengundang para pakar-pakar pendidikan, mengundang seluruh stakeholder pendidikan, baik guru, kemudian komite sekolah, orang tua siswa. Nah, ini juga perlu dimintai pendapatnya. Dari sekian pendapat tersebut, silakan kami memberikan kesempatan kepada Kementerian Dikdasmen untuk menyimpulkan yang terbaik jalur ini, apakah dilanjutkan dengan memperbaiki implementasi dan kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan, atau memang ditutup sama sekali. Tetapi betul yang disampaikan oleh Mas Satriawan tadi, kalau ini ditutup, kemudian kita kembali menggunakan ujian nasional, ini akan dampaknya juga tidak akan sedikit gitu. Nah, ini juga betul-betul harus dipikirkan demi kemajuan pendidikan kita. Saya melihat hari ini pemerintahan Presiden Prabowo sangat konsen sekali terhadap dunia pendidikan, karena majunya suatu negara tergantung kepada pendidikan. Seperti itu, Mbak. Iya, Bang, lalu artinya begini, kalau misalnya ada evaluasi pemerintah agar tidak terburu-buru, langkah apa yang secepatnya paling tidak bisa juga memberikan insight kepada pemerintah untuk membenahi sistem sekolah ini untuk pemerataan juga? Ya, kami di Komisi 10 hari ini juga sedang turun ke daerah-daerah, melihat dan ikut juga mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan sistem zonasi ini. Nah, dari masukan masyarakat, masukan sekolah, itu tentu akan kami menjadi bahan kami untuk berdiskusi dengan Kemendikdasmen. Nah, kita ini sudah memiliki mandatory spending 20% pendidikan. Kami tentu berharap 20% anggaran APBN untuk pendidikan ini, baik APBN maupun APBD, benar-benar digunakan untuk peningkatan pendidikan, baik peningkatan mutu, peningkatan sarana dan prasarana. Sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan, baik itu PPDB, kemudian ujian nasional, ketimpangan kualitas pendidikan dan sebagainya, di seluruh daerah ini akan bisa teratasi. Nah, kami melihat hari ini itikat baik pemerintah itu ada, tetapi sekali lagi kami berharap dalam menentukan kebijakan, apalagi zonasi ini yang menjadi PR kita setiap tahun, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Nah, kalaupun misalnya nanti kebijakan pemerintah itu betul-betul menghapus zonasi ini, maka sampaikan segera kepada masyarakat kita. Baik. Sistem apa yang paling tepat? Jangan sampai nanti sistem yang dimunculkan atau disepakati menjadi kebijakan ini justru tidak lebih bagus dari sistem yang sudah ada gitu. Ya, baik. Baik Bang Lalu dan juga Bang Satriawan, terima kasih banyak. Kita harapannya juga nantinya pastinya bisa dirembukan sistem seperti apa yang paling cocok untuk pendidikan Indonesia. Karena kita harapannya tidak hanya masyarakat Indonesia, siswa-siswi ini bisa mendapatkan akses pendidikan, tapi pendidikan yang berkualitas pastinya ya. Semua memiliki standar yang sama. Untuk semua anak tanpa kecuali. Untuk semua anak tanpa kecuali. Terima kasih banyak Bang Satriawan dan juga Bang Lalu sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita hadirkan informasi yang menarik lainnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.